صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita membaca kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, sama-sama semua kita yang berhadir kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan keberkahan dibaca kitab Datuk Kalampayan, mudahan kita seberataan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diampunkan segala dosa, dosa kita yang zahir, dosa kita yang batin, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir di dalam ini majlis, mudah-mudahan apabila nantinya kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna wa fi salafina salih wa bihi sanadun ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami'i ulumihi fid darini amin. Halaman 37 yang di tengah. Dan demikian lagi suci anfihah, yaitu air susu yang di dalam perut anak kambing yang susuan, dengan syarat jika ada anak kambing itu belum memakan ia akan yang lain daripada susu. Dan lagi, dan juga adalah anak kambing itu disembelih. Nah itulah pian, anak kambing itu disembelih. Nah itu, alhamdulillah ini malam kita bisa berkumpul di ini tempat, yakni majlisil ilim, semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan selalunya kita diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, dan selalu juga kita diberinya taufik hidayah serta inayah sehingga bisa kita melakukan segala ibadah, lebih-lebih ibadah yang wajib, lebih-lebih ibadah di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan selalunya kita diberi kekuatan, kerajinan di dalam menuntut ilmu agama.
Ini malam dikisahkan di dalam kitab Sabilal Muhtadin tentang masalah suci atau yang kada suci. Nah itulah ya. Jadi di sini dikatakan oleh Datu kita kalampayan ujar Sidin, ujar beliau ampihah. Ampihah ini air susu yang ada di dalam perut anak kambing. Nah itulah ya. Ada di dalam perut anak kambing. Nah setelah itu anak kambing ini mati. Nah itulah ya. Nah tetapi matinya dengan disembelih. Nah itu. Nah di dalam perutnya itu ada susu. Nah itu. Nah susunya itu oleh si anak kambing atau anak kambing yang lain boleh diminum. Nah kenapa? Karena itu anak kambing yang mati tadi, yang disembelih tadi, karena ia disembelih kaitalah bian karena ia disembelih. Nah adapun jika ada ia sudah memakan akan yang lain daripada susu atau ada impihahnya itu diambil daripada anak kambing yang mati. Nah itu impihah ini jaka bahasa kita susu, banyu susu nang di dalam parut. Nah itu impihah namanya. Nah itu impihah. Nah itu ya kalau diambil daripada anak kambing yang mati dengan tiada disembelih, maka yaitu najis. Nah jelas lah bian. Jadi anak kambingnya itu tanpa disembelih mati gitu nabian. Nah lain beda kalau itu anak kambing disembelih. Nah ada ke sini disembelih. Nah kayak itu. Kita baca lagi lah. Kita baca terus saja sedikit kata Bapak. Dan ikhtilaf ulama dan berbeda pendapat ulama-ulama. Berbeda pendapat ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang yang paham, yang tahu tentang masalah-masalah agama, tentang masalah-masalah syariat. Nah itu ya kalau. Nah si ulama ini lagi juga kada sama dengan ulama nang sekarang yang dikisahkan di dalam ini kitab. Ulama nang terdahulu nang memang sudah menguasai ilmu, yang sudah memang dihabiskan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk ilmu. Nah itu ulama terdahulu. Nah adapun ulama yang sekarang yang mudah-mudahan seperti itu juga yang alabian. Andaikan kita nih kada jadi ulama, barang kita mengikuti jejaknya ulama, ya kalau barang kita mengikuti jejaknya ulama. Salah satu jejaknya ulama tuh apa? Menuntut ilmu. Ya kalau lah menuntut ilmu, belajar. Salah satu jejaknya itu. Apa aja di dalam hadis innamal ilmu bitta'allumi. Itu ya kalau hanya saja ilmu itu dengan dipelajari, bukan dengan datang seorang. Jadi ilmu itu dipelajari kalau hendak tahu. Ilmu itu dipelajari kalau hendak diamalkan. Jadi kada kawas santai bagi orang yang hendak menjalani jejaknya ulama, kada boleh santai. Bujur-bujur, berniat bujur-bujur. Nah itu ya kalau ulama ini warisnya Nabi lah bian. Ulama ini pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Nah bermula ulama yaitulah mereka pewaris nabi-nabi. Nabi-nabi ini kada mewarisi harta. Nabi kada juga mewarisi tahta. Nang nabi waris itu ilmu. Nah jadi wajar kalau memang Nabi itu mengharapkan kita sebagai umatnya itu alim, karena Nabi kehendak sidin kita itu alim, kita itu menjadi ulama. Nah itu ya kalau salah satu di dalam hadisnya tuh kun alima, jadilah olehmu jadi Nabi alim. Nah itu jadi nang diharap sangat oleh Nabi itu alim kita. Jangan sampai kita ini hidup kada alim.
andaikan juga kita kada alim barang jadi muta'alim, yakni jadi orang yang menuntut ilmu agama. Andai juga ndak bisa jadi orang yang menuntut ilmu, kada bisa jadi orang yang belajar, jadi barang orang yang mendengar ilmu, senang mendengar ilmu agama, itu barang jadi. Andaikan juga kada jadi, barang jadi orang yang cinta, orang yang cinta kepada orang yang belajar, orang yang cinta kepada orang yang mengajar ilmu. Nah itu barang 4 tuh ya. Kalau yang pertama yang paling tinggi jadi orang alim, yang kedua jadi orang yang belajar, yang ketiga jadi orang yang mendengar, yang keempat jadi orang yang cinta. Nah itu. Yang kelima kacau, kada bagus nih yang kelima nih. Apa aja yang kelima kada jadi nang 4. Nah itu kada jadi nang 4. Jangan sampai kita jadi nang kelima, karena kada ada golongan di situ, kada ada golongan daripada Nabi. Jadi yang 4 tadi termasuk golongan yang daripada Nabi, sampai Al-Imam Al-Ghazali dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini orang yang 4 itu satu rombongan satu rombongan lawan Nabi, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama terdahulu. Nah itu. Nah tapi yang paling tinggi pangkat setelah jadi nabi yaitu alim. Itulah biar alim harus alim, belajar. Belajar, gunakan waktu, gunakan jasad, badan, kesan belajar ya kalau biar. Mudah-mudahan rajin kita ya kalau, mudah-mudahan senang kita dalam menuntut ilmu. Nangaran menuntut ilmu ini ya kayak ini nih pang, menuntut nih kayak ini nih pang. Kadang kalanya rajin, kadang kalanya macam banyak pikiran, kadang kalanya macam-macamnya. Ujian menuntut nih banyak ujian menuntut nih. Tinggal kitanya aja. Amun kitanya bisa kita menghadapi ini ujian, kita juga nanti yang menang. Tapi kalau kita kada bisa, nah itulah kerugian dia akan datang pastinya. Pasti rugi karena kita. Kerugiannya luar biasa. Masa itu karena ada. Dalam Quran tuh apa doanya? Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Ya Allah Ta'ala. Rabbana ya Tuhan kami, ya. Innaka bahwasanya pian Allah jami'un nas yang mengumpulkan keseluruhan manusia, liyaumin pada suatu hari, la raiba fih yang tiada sama sekali keraguan itu hari. Innaka la tukhliful mi'ad, bahwasanya engkau la tukhlifu adalah tidak pernah menyalahi al-mi'ad, segala janji. Nah itu bahasa kitanya, ini ayat menegaskan Allah Ta'ala kumpulkan Allah Ta'ala kumpulkan orang-orang nang bahari nang berkumpul di dalam kebaikan, itu dikumpulkan lawan Allah Ta'ala. Dan juga orang nang berkumpul di dalam kejahatan dikumpulkan juga sama nya, kada akan digabung karena di akhirat tuh kejahatan lawan kebaikan tuh. Mana orang baik di sini tempatnya, mana orang jahat di situ tempatnya. Nah, itu kena. Nah itu apa? La tukhliful mi'ad. Ya kalau la tukhliful mi'ad. Nah, ada yang mengatakan la yukhliful mi'ad ya. Nah, itu kada pernah ikat janji Allah Ta'ala. Nah sekarang tinggal kita, amunnya kita ingat dengan itu, mestinya kita rajin, mestinya senang di dalam kita menuntut. Nah itu habis. Dan ikhtilaf ulama tentang pada masalah rumah kandang laba-laba, jaring laba-laba. Nah, ada kalau laba-laba tuh kayak itu, kalau lah kandangnya tah apa jar. Kata setengah daripada mereka ulama suci iya, dan kata setengah mereka itu najis iya. Maka kaul yang mu'tamad, maka perkataan yang diperpegangi orang banyak, bahwasanya ia kandang laba-laba itu suci juga. Jelaslah biar. Jadi andaikan kita kena kandang laba-laba,
Nah, itu yang muktamadnya suci, yang banyak dipegangi ulama itu suci hukumnya, jelas. Nah itu. Dan demikian lagi ikhtilaf ulama tentang pada masalah selumur ular, kulitnya ular, kulit gantilah, ya, kulit ganti ular. Dan kata setengah mereka itu najis dan kata setengah mereka itu suci, maka kaul yang mu'tamad, maka kaul yang banyak dipegangi bahwasanya ia itu najis. Nah jelas saya lah, selumurnya ular itu najis kebanyakan ulama, jadi itu yang kita ikuti, itu yang kita pegangi. Andai kan ada selumur ular atau wakala ada, itu kita pegang, nah basuh tangan kita karena kita bakas memegang najis. Andai kan enggak ada kita pegang, kita bawa sembahyang, nah itu kalau sah sembahyang karena syarat sembahyang bersih daripada najis, jelaslah. Kayak itu. Dan lagi demikian, najis bisa ular dan bisa kala, maka wajib membasuh tempat yang dipatuk ular, dan batal sembahyang orang yang dipatuknya ular di dalam sembahyangnya, karena bisanya itu ular zahir ia pada mulutnya ular. Nah itu ya, bisanya ular tuh zahir di mulutnya, kelihatan bisanya tuh. Nah itu jadi dikata bisa ular itu amunnya orang sembahyang itu dipatuk, nah itu batal sembahyangnya karena bisanya itu zahir. Nah kayak itulah biar. Nah, itu. Dan itu bercampur dengan air liurnya. Nabi satu bercampur dengan air liurnya, maka yaitu menajiskan ia akan tempat yang dipatuknya. Bersalahan dengan kala. Nah, bersalahan dengan kalajengking, bisa kalajengking tiada wajib membasuh tempat yang disengatnya kalajengking, dan tiada batal sembahyang orang yang disengatnya kala di dalam sembahyangnya, karena jarumnya kalajengking yang tempat bisanya itu masuk ia ke dalam daging, dan tiada keluar bisanya melainkan setelah daripada masuk jarumnya ke dalam batin daging jua. Nah beda kalau kalanya jarum, nah jarum itu masuk ke dalam kulit, nah itu kada najis karena jarum itu di dalam. Nah berbeda dengan ular, adapun ular di luar. Nah kayak itu. Nah, karena dijelaskan sini. Dan telah maklum, telah diketahui bersama bahwasanya najis yang pada batin tiada wajib membasuh dia. Nah itu kenapa jadi kala ini kada najis, itu memang bisa itu najis karena memang bisa itu najis, tetapi itu bisa masuknya langsung ke dalam. Nah itu makanya kada dibasuh ya labian, makanya kada dibasuh. Dan tiada membatalkan ia akan sembahyang, melainkan jika diketahui bisa kala itu zahir ia pada hujung jarumnya, dan diketahui berhubung dia dengan zahir tempat yang disengatnya, maka batal sembahyangnya. Inilah hasil kalam Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Ubab dan kalam Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah. Dan lagi demikian suci zubat musang, artinya didis musang, kasturi yang ada di musang, itu daripada paluh tanggalung darat, inilah yang masyhur lagi musyahad. Nah kata Imam Mawardi, zubat itu yaitu laban, yaitu susu tanggalung, susunya musang laut. Nah itu ujar Imam Mawardi. Nang di atas zubat itu wadah kasturi nang ada di musang. Nah itu batalah lihatlah. Mudahan kita dipahamakan. Dan dimaapakan sedikit daripada bulu tanggalung yang termasuk ke dalam didis. Nah jadi ada kalau bulu musang, nah bulu musang tuh masuk ke dalam didis. Nah didis ini ada yang mengatakan susunya musang, ada yang mengatakan didis ini tempat kasturinya musang. Nah kayak itulah ya. Nah amunnya bulunya musang masuk ke situ sedikit nih umpamanya, nah itu kada apa-apa. Didisnya tadi yang kada apa-apa.
mun sedikit munnya banyak. Nah kada tahu lagi kita baca. Termasuk ke dalam didis itu seperti 3 helai atau kurang, tetapi dibilangkan yang sedikit itu pada didis yang diambil daripada bejana karena dipakai bukan pada didis yang tinggal di dalam bejananya. Jika ada didis itu beku, maka jika diambil sesuatu daripada didis yang beku di dalam bejananya, di dalam wadah, maka dilihat pada didis yang diambil itu jika ada sedikit saja bulunya, bulunya tanggalung di dalamnya, maka yaitu dimaafkan aja. Seandainya kita buka, kita andak ke wadah, sekalinya bulunya tuh sedikit, kada banyak, nah itu kada najis. Kayak itulah bian. Yaitu dimaafkan daripadanya. Dan jika ada banyak di dalamnya bulunya pada suatu tempat, maka yaitu tiada dimaafkan, maka hendaklah ia mengambil pula daripada bejananya. Itulah ulun baca teruslah. Adapun jika ada didis itu cair, maka hukum didis yang diambil yang tanggal di dalam bejananya itu 1 jua, tiada berlainan. Maka jika banyak bulu tanggalung di dalam bejana itu, maka yaitu najis sekaliannya. Dan jika ada ia sedikit, maka dimaafkan sekaliannya. Nah inilah hasil yang tersebut di dalam Tuhfah dan Nihayah. Tuhfah itu karangan siapa? Syekh Ramli. Nah Nihayah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah itu. Adapun mana demikian lagi lah. Dan demikian lagi suci ulat sutra, ya lah ya. Suci ulat sutra dan talurnya yang keluar daripada ulat sutra. Demikian lagi suci telur wanyi dan ulat yang jadi ia daripada telur. Nah, jadi wanyi yang jadi daripada telur suci, atau ulat yang jadi daripada telur suci juga. Itulah biar seperti sekalian ulat yang lain. Soal adakah bagi wanyi itu telur atau tiada, wallahu a'lam bissawab. Sampai situ aja lah ya. Mudah-mudahan dengan berkat ini malam kita mengaji kitab Sabilal Muhtadin, mudah-mudahan selalunya kita diberi Allah Ta'ala hidayah, taufik, inayah. Mudahan selalunya kita diampunkan segala dosa zahir batin seumur hidup, kabul segala hajat, diberkahi, dirahmati, direzeki, diberi rezeki halal luas lagi banyak, senang kita dunia, senang kita akhirah, gembira dunia, gembira kita akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.